Perang energi global kini bergeser dari sanksi Rusia ke isu keberlanjutan. Dua produsen gas alam cair, LNG, terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Qatar, secara serentak mendesak Uni Eropa untuk membatalkan atau mengubah secara besar-besaran aturan keberlanjutan baru mereka yang kontroversial. Aturan yang dipersoalkan adalah Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD. AS dan Qatar khawatir CSDDD akan mengganggu penjualan LNG yang sangat vital bagi Eropa sejak invasi Rusia memangkas pasokan gas pipa. Dalam surat terbuka, kedua negara mengecam aturan yang mewajibkan perusahaan pemasok harus memenuhi standar hak asasi manusia dan memiliki kebijakan menuju netral karbon pada 2050. Mengapa aturan yang bertujuan baik ini justru memicu ancaman dari pemasok energi utama dunia? Dan seberapa serius ancaman stop pasokan LNG yang pernah dilontarkan Qatar? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah bentrokan antara keamanan energi Eropa dan ambisi iklimnya. Kritik CSDDD, standar HAM dan netral karbon. Apa itu CSDDD? Aturan ini disahkan Uni Eropa tahun lalu dan wajib diadopsi oleh negara anggota ke dalam hukum nasional mereka paling lambat Juli 2026. CSDDD adalah regulasi yang menuntut perusahaan pemasok ke Uni Eropa untuk memastikan pemenuhan standar HAM, memastikan bahwa rantai pasokan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, menerapkan kebijakan netral karbon, memiliki kebijakan yang jelas menuju target netral karbon pada tahun 2050. Namun, bagi pemasok LNG seperti AS dan Qatar, aturan ini dinilai terlalu berat dan mengganggu operasional. Menteri Energi AS, Chris Wright, dan Menteri Energi Qatar, Saad Sherida Al-Kaabi, mendesak para pemimpin Uni Eropa untuk segera mengambil langkah tegas dengan membuka kembali dialog substansial. Mereka meminta CSDDD dicabut atau dirombak total untuk merespons kekhawatiran mereka. Ketergantungan Eropa dan pentingnya AS Qatar. Tekanan dari AS dan Qatar ini memiliki bobot besar karena ketergantungan energi Eropa pasca Perang Ukraina. Sejak pasokan gas pipa Rusia berkurang drastis, Eropa menjadi sangat bergantung pada impor LNG. Dominasi pemasok, AS dan Qatar saat ini menguasai lebih dari 40% pasar LNG global. Ketergantungan Eropa, sebagian besar pasokan LNG Eropa berasal dari kedua negara ini. Jika AS dan Qatar benar-benar mengalami kendala atau menolak mematuhi CSDDD, Uni Eropa akan menghadapi krisis energi baru yang parah. Ini menempatkan Uni Eropa pada dilema, apakah mempertahankan standar iklimnya yang tinggi, atau mengorbankannya demi menjaga pasokan energi. Ancaman diplomasi, denda 5% dan keterlambatan pasokan. Kekhawatiran finansial adalah inti dari protes ini. Al-Kaabi, Menteri Energi Qatar, sebelumnya telah melontarkan ancaman yang lebih keras, yaitu menghentikan pasokan LNG Qatar ke Eropa akibat aturan tersebut. Walaupun surat bersama terbaru tidak mengulang ancaman itu, tekanan yang ada tetap terasa. Al-Kaabi secara terbuka menilai kebijakan yang dapat mengenakan denda hingga 5% dari total pendapatan global perusahaan Qatar, sama sekali tidak masuk akal. Bagi perusahaan raksasa energi seperti yang beroperasi di Qatar dan AS, denda 5% dari pendapatan global adalah kerugian finansial yang sangat besar. Pejabat dari kedua negara menyebut isu-isu yang mereka sampaikan melalui pembicaraan dengan pejabat Eropa belum ditangani dengan memadai. Mereka merasa aturan tersebut dirancang tanpa mempertimbangkan realitas operasional di negara-negara produsen gas besar. Krisis CSDDD ini menggambarkan bentrokan ideologis yang mendalam antara ambisi iklim Uni Eropa dan kebutuhan pasokan energi real-time. Uni Eropa mencoba menggunakan kekuatan pasarnya sebagai blok konsumen untuk memaksakan standar keberlanjutan global. Namun, langkah ini justru memicu reaksi keras dari AS dan Qatar, yang merupakan kunci bagi keamanan energi Eropa. Jika Uni Eropa mempertahankan CSDDD dalam bentuknya saat ini, ada risiko nyata. Gangguan pasokan, pemasok LNG mungkin beralih ke pasar Asia yang tidak memiliki persyaratan keberlanjutan yang ketat. Kenaikan harga, kelangkaan pasokan akan mendorong harga energi naik, merugikan konsumen dan industri Eropa. Ini adalah ujian bagi Uni Eropa, sejauh mana mereka bersedia berkompromi pada target iklimnya demi menjaga hubungan strategis dengan pemasok energi utama dan menghindari krisis energi baru.